Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat peci lagi ya, untuk ukuran bayi ataupun anak-anak yang lingkar kepalanya 46 cm dan bisa melar hingga 48 cm. Seperti biasa, untuk peci saya bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas lingkaran basicnya, kemudian dan motifnya. Kita akan menggunakan teknik tapestry double crochet atau tusuk tegak tapestry di sini ya. Oke, kita lihat untuk ukurannya dulu. Diameter lingkaran atasnya 14,5 cm, sedangkan tinggi pecinya sekitar 14 cm. Bisa lebih, nanti tinggal ditambah di bagian list ataupun baris motifnya ya. Untuk lingkar kepalanya ini 46 cm. Jika menggunakan tarikan sedang, teman-teman nanti bisa mendapat size melar ketika dipakai 48 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membuat slip knot, kemudian buat 4 rantai slip stitch di rantai yang pertama. Ini untuk ringnya. Kemudian kita awali dengan 2 CH, 2 rantai. 2 rantai ini hanya pengantar awal round teman-teman ya, jadi tidak dihitung sebagai 1 DC. Ini hanya akan mempermudah kita saat melakukan slip stitch nanti. Setelah 2 CH ini, kita buat di dalam ring di sini 1 DC plus 1 CH sebanyak 7 kali. Nah, ini sudah 7 kali 1 DC 1 CH ya. Cara menghitungnya, hitung saja DC-nya. DC-nya ini sudah jadi 7. Oke, setelah 1 CH di DC terakhir, lakukan slip stitch di atas DC yang pertama. Selesai untuk round satunya. Kita akan ke round 2. Di round 2 awali lagi dengan 2 CH, kemudian pada DC, nah ini DC yang di bawahnya, jadi pada lubang DC ini kita isi dengan 3 DC sekaligus plus 1 rantai. Nah, seperti ini maksudnya ya, 3 DC plus 1 CH. Kemudian ulangi lagi di sebelahnya, membuat 3 DC plus 1 CH. Lakukan sampai selesai. Jadi ada 5 kali lagi setelah ini ya. Oke, ini sudah selesai. Sudah ada 7 segitiga kecil-kecil kelompoknya di sini ya. Kita slip stitch di atas DC pertama. Kita masuk ke round 3. Di round 3 awali dengan 2 CH kembali. Kemudian nah ini mulai diperhatikan teman-teman ya, cara membuat perbesaran atau penambahan hitungan pada segitiga-segitiganya. Di
Jadi pada awal masuk ke segitiganya, ini ada satu lubang, kita isi 2 DC. Di bagian tengah 1 DC aja. Kemudian di bagian akhir dari segitiganya, ini isi lagi dengan 2 DC. Sehingga semua DC-nya jadi 5. Tadi kan 3 ya, sekarang jadi 5. Atau pada pola tulis saya buat 7 kali membuat VIV plus 1 CH. Nah seperti ini. Kita ulangi lagi. V 2 DC, I 1 DC, V 2 DC, tambah 1 CH. Oke, silakan teman-teman ulangi berkeliling. Nah, 1 CH terakhir, slip stitch di atas DC pertama. Oke, selesai untuk round 3-nya. Seperti ini. Kita awali round 4 dengan 2 CH, kemudian seperti tadi di lubang pertama segitiga ini kita buat 2 DC. Kemudian bagian tengah ini semuanya 1 DC. Di sini ada 3 lubang ya. Berarti 3 kali 1 DC, nanti di ujung baru kita buat 2 DC sekaligus dalam 1 lubang. Nah, ini 3I. Lalu paling ujung ada V2 DC plus 1 CH. Jadi ini seperti bilangan prima ya. Tadi yang round 1 1 DC, round 2 3 DC, round 3 5 DC, round 4 7 DC. Jadi jumlah 1I nya ini yang bertambah terus. Sedangkan posisi V itu selalu sama di awal dan di ujung kelompok segitiganya. Untuk sekatnya tetap juga sama, hanya 1 CH terus ya. Oke, kita lanjutkan lagi sampai terakhir 1 CH akhir, kemudian slip stitch di DC pertama. Selesai untuk round 4. Kita ke round 5, 2 CH, kemudian buat V atau 2 DC di dalam 1 lubang. Lanjutkan lagi membuat 5I 5 kali 1 DC, kemudian buat V 2 DC di dalam 1 lubang. Tambahkan 1 CH. Nah, silakan teman-teman ulangi juga ya, membuat V 5I V plus 1 CH sampai berkeliling. Untuk selanjutnya, teman-teman simak foto ini ya. Ini pola tulisnya ada di bagian bawah untuk memperbesar ukuran bagian atas pecinya sampai ke. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di round 9 dengan jumlah stitch 126 stitch, diameternya sekitar 14,3 cm ya. Kita akan membuat bagian part B. Di part B ini tidak ada lagi penambahan hitungan teman-teman ya. Jadi satu lubang diisi dengan 1 DC saja. Di sini saya hanya memakai 2 warna. Warna ungu tua ini sebagai warna A, sedangkan warna biru muda ini adalah warna B. Kita mulai untuk baris pertamanya. Saya masih gunakan benang A dulu, awali dengan 2 CH sebagai pengantarnya saja. Kemudian tusuk di tempat yang sama dengan 2 CH tadi, 1 DC. Kita buat 1 DC ini 3 kali teman-teman ya. Di DC yang ketiga, tahan 2 loop, kemudian ambil benang B, slip knot dulu kalau bisa. Ambil slip knot, masukkan ke dalam 2 loop tadi untuk menyelesaikan DC ketiganya.
Selipkan benang A di belakang dan sisa benang B-nya juga di belakang. Kemudian kita buat 3 kali 1 DC dengan menggunakan benang B. 1 DC pertama full, 1 DC yang kedua juga full penuh, DC-nya selesaikan dengan warna B saja. Ini ya. Kemudian DC yang ketiga buat setengah saja, jadi sisahkan 2 loop seperti ini. Kemudian ganti warna benang dengan benang A kembali. Masukkan benang A. Nah, begitu ya cara pergantian warnanya. Ulangi lagi, buat 3 kali 1 DC dengan benang A, benang B-nya selipkan di belakang teman-teman. 1 DC pertama full, 1 DC kedua juga full, 1 DC yang ketiga sisahkan 2 loop. Kemudian lakukan lagi pergantian warna dengan benang B. Masukkan benang B ke dalam 2 loop di hakpen, selesai 3 DC dengan benang A. Kita lanjutkan lagi membuat 3 kali 1 DC dengan benang B. Ingat teman-teman, setiap kali mau mengganti warna benang, sisahkan selalu 2 loop pada tusuk yang terakhir, pada stitch yang terakhir. 2 loop seperti ini, lalu baru kita ganti warna benangnya. Begitu ya. Jadi baris pertama ini polanya 3A, 3B, 3A, 3B memakai DC. Jaga kestabilan tarikan benangnya ya. Silakan dilanjutkan. Pada akhir baris nanti di DC ketiga benang B tahan 2 loop seperti ini. Lalu lakukan dulu pergantian warna benang dengan benang A sebelum akhirnya slip stitch di atas DC pertama. Naikkan benang B-nya juga di belakang hakpen. Seperti ini ya. Kita akan lanjutkan ke baris kedua. Awali dengan 2 CH, lalu kita buat lagi seperti pada baris pertama teman-teman ya, rumusnya sama. 3 DC dengan benang A, lalu 3 DC dengan benang B. Di DC yang ketiganya ingat lakukan pergantian warna benang, menyisahkan 2 loop pada hakpen, lalu masukkan benang B-nya. Lanjutkan lagi membuat 3 DC dengan benang B. Silakan dilanjutkan teman-teman. Di akhir baris kedua ini DC yang ketiga memakai benang B, yang ini teman-teman selesaikan dengan benang B, jadi dibuat full ya. Kemudian slip stitch pada atas DC yang pertama. Ini karena awal baris ketiga nanti kita memakai benang B dan benang A-nya akan kita tinggalkan. Kenapa tidak ikut benang A? Karena pada baris ketiga ini kita hanya merajut setiap lubang. Kita hanya merajut setiap lubang stitch dengan 1 DC menggunakan benang B. Begitu ya. Jadi silakan teman-teman lanjutkan. Oke, nanti di akhir round di DC yang terakhir teman-teman buat full DC-nya, tidak berganti warna. Naikkan saja benang A-nya saat slip stitch seperti ini di atas DC pertama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tidak ganti warna karena di baris keempat kita membuat lagi dengan benang B untuk bagian awalnya. Rumusnya berganti menjadi 3 DCB lalu 3 DCA. Di DC yang ketiga selalu lakukan pergantian warna benang. Benang A ada di belakang ya. Kalau di baris keempat benang A-nya sudah ikut lagi di belakang. Sebentar Adek. Oke, kita buat 3 DCA. Di DC yang ketiga lakukan lagi pergantian warna benang. Ini maaf teman-teman ya, saya menyulih suara sambil ngomong adik kecil. Oke, lanjut lagi kita ya.
ke 3 DCB, lalu 3 DCA. Kalau teman-teman sudah paham cara tapestry DC-nya ini, akan lebih gampang ketika melihat tulisan 3A, 3B, teman-teman sudah paham maksudnya kemana gitu ya. Baik, polanya jadi seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan. 3A yang terakhir. Ini kita lakukan lagi pergantian warna benang karena pada baris kelima ini motifnya sama pengerjaannya dengan baris keempat. Ganti warna benang dulu, lalu tusuk pada DC pertama, naikkan benang A, slip stitch. Seperti ini jadinya ya. Lanjut lagi, buat 2 CH dengan benang B, benang A kita selipkan. Kita buat 3 DC dengan benang B. Di DC yang ketiga, lakukan pergantian warna benang dengan benang A. Benang B selipkan di belakang. Buat 3A. Oke, DC yang ketiga ganti lagi. Kita lanjutkan membuat 3 DCB. Ganti warna benang, lanjutkan membuat 3 DCA. Baik, silakan teman-teman lanjutkan lagi ya, sampai berkeliling. Di bagian akhir nanti tidak perlu ganti warna benang teman-teman ya, karena baris berikutnya kita akan membuat 1 DC semuanya dengan benang A. Selesai untuk baris kelimanya ya. Kita ke baris ke-6, awali 2 CH, kemudian benang B kita tinggalkan di bagian awal round, tidak perlu ikut karena semua lubang akan kita isi dengan 1 DC menggunakan benang A. Nah, seperti ini ya, benang B-nya tinggal, jangan ikut. Oke, silakan dilanjutkan. Pada akhir baris ke-6, kita selesaikan dengan benang A, lalu slip stitch di atas DC pertama, masih dengan benang A ya, jadi tidak ada pergantian warna. Kita akan masuk ke baris ke-7, 2 CH dulu, kemudian kita buat 3A, DC yang ketiga, tinggalkan 2 loop, ganti warna benang. Jadi benang B nya sudah ikut kalau di round 7 ini ya, di baris ke-7 benang B sudah ikut. Kita buat lagi 3B, benang A nya di belakang, diselipkan, ikut berjalan. Pada DC yang ketiga, sisakan 2 loop, ganti lagi warna benangnya dengan benang A. Jadi 3A, 3B, 3A, lalu nanti 3B lagi. Sekali-sekali diintip benang yang ada di belakang, apakah terlihat menonjol atau tidak. Jika menonjol, tarik sedikit ya, benang yang disembunyikan itu. Teman-teman, baris ke-7 ini langkah-langkahnya sama dengan baris pertama. Nanti teman-teman buat juga baris ke-8 sama dengan baris kedua ya. Jadi rumusnya masih tetap 3A, 3B, 3A, 3B. Kita akan jumpa di ujung dari baris ke-8. Pada DC terakhir di ujung baris ke-8, lakukan pergantian warna benang dulu, kemudian baru kita slip stitch di atas DC pertama ya. Nah, seperti ini jadinya nanti teman-teman kalau baris 7 dan 8 sudah selesai. Baik, kita akan lanjutkan lagi
ke pembuatan list pecinya. Benang B itu diselipkan saja dan sudah bisa dipotong karena nanti tidak dipakai lagi teman-teman. Ini sudah di tahap akhir. Untuk membuat tepian pecinya, ini saya menggunakan benang A, mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SC saja. Slip stitch akhir lakukan di atas SC pertama. Ini baris pertama selesai, silakan teman-teman lanjutkan membuat baris kedua atau ketiganya ya. Saya hanya membuat 2 baris saja di sini karena tinggi peci yang saya inginkan 14,5 itu sudah sampai. Di ujung baris kedua nanti teman-teman slip stitch di atas SC pertama, kemudian tidak perlu di chain 1, langsung potong benangnya dan keluarkan seperti ini. Kemudian bawa lagi ke bagian dalam peci benangnya tadi yang sudah dipotong. Setelah itu selipkan di bagian stitch. Nah, selipkan di sini aja teman-teman ya, lebih gampang menusukkan jarum sulamnya. Setelah diselipkan semua sisa benang, cukup nanti teman-teman potong tipis saja, jangan dibakar karena nanti hasilnya akan tajam dan bisa melukai kepala si kecil ya. Ini karena kita pakai benang poliseri. Kalau pakai benang katun apalagi nggak perlu dibakar ya. Baiklah teman-teman, ini saja dulu tutorial untuk peci tapestry DC size bayi atau anak-anak dengan ukuran kepala 46 sampai 48 cm. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video merajut lainnya ya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.